نسألك يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. Yang kami hormati dan kami muliakan para penghafal Al-Quran yang berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami daripada Lembaga Tahsin Tahfiz Tafsir LT3K Al-Mas'udi Aceh ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ialah kegiatan tahfiz di bulan Ramadan di tahun 2020. Di tahun ini LT3K Al-Mas'udi mengadakan 3 program. Program yang pertama ialah Mukhayyam Tahfiz Nasional, 30 hari menghafal Al-Quran secara mutqin. Kemudian program yang kedua adalah Daurah Tahfiz Nasional yang kita adakan di 4 masjid di Kota Malaysia dan Aceh Besar. Ini merupakan angkatan yang keempat dengan jumlah total peserta 160 orang dari seluruh Kota Aceh dan Aceh Besar dan sekitarnya. Dan program ketiga ialah Tahfiz Ramadan Online. Dan ini merupakan sebuah program yang pertama sekali kita adakan di tahun ini, yang mana diikuti oleh seluruh peserta di seluruh Indonesia dan juga berasal dari Turki. Ada 1 orang yang sangat tertarik untuk bisa ikut bersama dengan kita, yang dipandu oleh Syekh Dr. Ahmad Taufik Al-Hajj, seorang ulama dari Gaza, Palestina. Adapun untuk program DTN, kita melaksanakan di tahun ini ada 4 masjid, yaitu pertama sekali Masjid Lembata, kemudian yang kedua Masjid Baitur Rahmah Kampung Kramat, yang ketiga Masjid Tungku, yang keempat Masjid Syuhada Lambuko. Ini merupakan sebuah program di mana kita menjawab permintaan daripada masyarakat untuk mengadakan program walaupun di tengah pandemi corona ini. Mudah-mudahan dengan hafal Al-Quran, musibah ini ataupun wabah ini bisa Allah angkat dan semua manusia ataupun seluruh manusia masyarakat bisa mengisi hari-harinya secara maksimal. Para penghafal Al-Quran berada di seluruh Nusantara yang kami cintai, alhamdulillah pada hari ini kami dari Lembaga Tahsin Tahfiz Tafsir Al-Quran LT3K Al-Mas'udi ingin menjelaskan sebuah metode baru. Metode ini kami namakan dengan metode Al-Mas'udi. Metode ini kita singkat menjadi sebuah kata dengan singkatan At-Tahsin Ma'at-Tahfidz bi Fahmil Ma'ani wa Hifdzi Raqam Ayat. Ini merupakan sebuah metode baru yang menerapkan sistem CBS-UA, cara belajar ustadz dan santri aktif, di mana santri diharapkan setelah menyelesaikan program ini bisa menghafal Al-Quran secara mutqin dengan menghafal nomor ayat, halaman, surat, dan juga mengetahui letaknya di mana. Ini juga memudahkan nanti anak-anak di dalam mencari ayat-ayat yang mereka inginkan dengan memahami artinya dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode ini kita ada beberapa hal, 5 hal yang harus dipenuhi ataupun yang dimiliki oleh seseorang yang ingin menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah di sini ialah selalu memperbaiki niat kita agar ikhlas lillahi ta'ala dalam menghafal Al-Quran, baik itu di awal, di pertengahan maupun di akhir daripada proses dalam menghafal. Yang kedua adalah al-yaqin mal adab. Yakin di sini adalah terbagi kepada 3. Yakin bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikr fahal min mudzakir. Yang kedua adalah yakin bahwa semua yang berada dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran adalah semuanya benar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan yang ketiga adalah yakin bahwa siapa saja yang bergaul dengan Al-Quran, yang bersama dengan Al-Quran, dia akan mulia. Ini merupakan keyakinan yang harus dimiliki oleh calon penghafal Al-Quran sebelum dia melakukan sebuah tahapan dalam menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah
bersama dengan satu mushaf, menghafal Al-Quran dengan satu mushaf dan tidak berganti dengan mushaf yang lain. Tujuannya adalah agar menghafal Al-Quran itu selalu tenang, santai, dan dia mengetahui letaknya serta persisnya sehingga ketika murajaah dia sangat mudah. Dan yang keempat adalah mempunyai guru, mulazabatus syekh, ataupun mempunyai seorang yang pembimbing. Ini sangat penting karena dalam metode tahfiz al-Masudi ini kita dituntun menerapkan beberapa poin, di antaranya ialah talqin, yaitu syekh ataupun guru membacakan ayatnya dan kita sebagai murid mengikuti apa yang dihafal. Yang terakhir, yang kelima ialah iktsar doa, memperbanyak doa. Ini merupakan senjata ampuh di dalam melancarkan hafalan sehingga hafalan kita itu betul-betul mungkin, betul-betul bagus dan kita bisa membacanya dimanapun dan kapanpun yang kita suka. Kemudian prosesnya, dalam prosesnya kita menempuh 5 cara ataupun 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah talqin. Apa itu talqin? Talqin adalah seorang guru membacakan setiap ayat ataupun makra yang ingin dihafalkan oleh muridnya setiap hari. Misalkan kita punya program sehari 1 lembar, maka syekhnya ataupun ustadznya membacakan kepada santrinya 1 hari 1 lembar selama setahun. Maka insya Allah selama setahun ataupun 12 bulan semua murid-murid itu bisa menghafal Al-Quran secara bagus. Kemudian menggunakan irama yang sama. Irama yang digunakan di sini ialah irama ustadznya untuk mempermudah dan ta'zim kepada gurunya, memuliakan gurunya dengan membaca bacaan ustadznya. Kemudian disertai dengan menghafal ayatnya. Caranya ialah dengan mengucapkan nomor ayat baru kemudian dia membaca ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah dia harus menghafal halamannya dan letaknya di mana. Ini agar dia nantinya bisa mengetahui di mana letak daripada ayat ataupun kata-kata yang berbentuk ayat ataupun surat yang dia kendaki. Kemudian yang kedua adalah proses setelah talqin itu ialah tasmi'. Tasmi' ini seorang murid setelah dia mendengarkan bacaannya, dia membacakan ayat ataupun bacaan yang telah dia dengarkan tadi kepada syekh. Dia membaca pelan-pelan kepada syekhnya untuk diperbaiki. Karena semua apapun yang kita dengar belum tentu bisa kita ucapkan dengan baik dan benar, dengan sifatul huruf, dengan makharijul huruf, dan dengan tajwid yang benar. Makanya harus ada proses tasmi'. Tasmi' ini sesuai dengan makro harian. Apakah sehari itu dia menghafal 1 halaman ataupun 1 lembar, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau sekiranya dia menghafal 1 hari 1 lembar, maka dia akan selesai selama 1 tahun. Adapun kalau dia menghafal 1 halaman, mungkin dia akan selesai sekitar 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah tahfiz. Tahfiz ini proses yang ketiga. Setelah bacaannya betul, sebagaimana bacaan gurunya dengan irama yang betul, dan dia menghafal nomor ayatnya, memahami artinya, dan kemudian dia baru menghafalkannya. Menghafalkan di sini membutuhkan proses, di mana dia harus membacakan ayat yang ingin dihafal berkali-kali, kemudian dia baru menghafalnya tanpa melihat kepada mushaf. Tentunya ini membutuhkan sebuah istiqamah, sebuah kesabaran, dan sebuah semangat bagaimana nantinya Al-Quran betul-betul bisa berada di dalam hatinya dan dia selalu bisa mengimplementasikan apa yang dia hafal. Yang keempat, proses yang keempat ialah takrir. Takrir ialah murajaah. Murajaah apa yang dia hafal. Misalkan dia hari ini telah menghafal 1 lembar, maka wajib bagi dia untuk murajaah minimal 2 lembar di keesokan harinya. Dan murajaah juga kita mewajibkan untuk menghafal dengan nomor ayat, agar nantinya ketika ustaz menjelaskan ataupun mempertanyakan di mana nomor ayatnya, misalkan surah Al-Baqarah ayat 20 apa, Al-Baqarah ayat 30 apa, ataupun Ali Imran ayat 20 ataupun 30 ataupun surat Ali Imran ayat 100, dia mengetahui letaknya dengan sangat cepat. Dan proses yang kelima adalah tafsir. Tafsir di sini maknanya ialah tadabbur. Dia memahami isi kandungan
Al-Quran dan dia mentadabburinya. Dia membaca Al-Quran seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bacaannya dengan sangat khusyuk, dengan sangat memahami artinya. Dan ini butuh proses di mana semua para penghafal Al-Quran sebelum menghafal dia harus melihat kepada terjemahannya, dan kemudian dia nantinya diharapkan untuk bisa melihat kepada tafsir, membaca kepada tafsir ayat-ayat pilihan ataupun ayat-ayat yang ingin dihafalnya. Ini membantunya untuk memudahkan dalam menghafal Al-Quran. Ada orang yang memang ketika dia mengetahui artinya, misalnya dalam surat Yusuf, tentunya dia bisa melihat inti daripada makna daripada kisah di surat Yusuf, ataupun di surat Ibrahim, ataupun di surat-surat lainnya. Ini memudahkan semua para penghafal Al-Quran memahaminya. Dan ini merupakan tujuan dan inti daripada kita menghafal, yaitu kita menghafal dengan mengetahui apa yang kita hafal. Dan proses dalam menghafal ini, tafsir ini ataupun tadabbur ini berada di awal, di mana semua peserta, di mana semua santri yang ingin menghafal Al-Quran, dia harus mengetahui terlebih dahulu ayat-ayat, makna daripada ayat-ayat yang ingin dihafalkan, dan nantinya akan membuat dia mudah di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian dalam evaluasi kita ada beberapa cara. Cara yang pertama ialah seorang ustadz bertanya kepada santrinya ataupun siswanya nomor ayat dengan cara menyebutkan nomor surat dan nomor ayat. Misalkan surat yang kedua ialah surat Al-Baqarah. Misalkan saya katakan 225. Surat kedua ayat 25 yaitu wabasyiril ladzina amanu. Maka semua peserta wajib ketika dikatakan 225 maka mengucapkan wabasyiril ladzina amanu. Kemudian menyebutkannya letaknya di mana dan surat apa serta pojoknya di mana. Ini mempermudah di dalam memahami artinya. Kemudian proses yang evaluasi yang kedua adalah ustadznya membacakan. Misalkan surat Al-Baqarah yang dibacakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Maka anak-anak menebak. Maka anak-anak mengatakan surah Al-Baqarah ayat 62. Ya, 62 letaknya di mana, halaman berapa. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan jari. Jari di sini bisa menggunakan jari untuk mengetes anak-anak melakukan sebuah evaluasi. Misalkan saya katakan ini berapa? 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9. Ya. Berarti kalau saya katakan ini begini, berarti surat kedua ayat 9. Ini 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Maka seorang ustaz ketika melakukan sebuah evaluasi dengan metode Al-Masudi ini, maka dia bisa menggunakan jarinya, misalkan mengatakan 2 gini. Berarti ayat surat kedua ayat 8. Dan begitu juga seterusnya. Ini memudahkan para penghafal Al-Quran di dalam menghafal Al-Quran dan memahami artinya. Dan insya Allah metode ini kita akan mengadakan seminar selama 3 hari penuh kepada para pengajar Al-Quran yang ingin betul-betul mendalami metode ini, dan juga kita nantinya akan menyebarkan metode ini ke seluruh Indonesia dan ke seluruh pelosok dunia insya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.